bahwa Pak Jokowi ini sedang mempertontonkan kemiskinan. Karena dengan cara membagi-bagi bansos itu kepada masyarakat umum, seolah-olah itu memberikan citra positif terhadap dia. Tapi lebih kayak ke kampanye nggak sih, Mas Taufik? Ya, ini bagian dari menumpang. Jadi memanfaatkan situasi dengan adanya bansos kali ini itu ditumpangi dengan kepentingan yang sangat politis. Dalam konteks ini kita tahu bahwa ini ditujukan kepada salah satu capres pasangan 02 tentu saja ya. Menterinya ini mestinya juga harus nyanyi itu, harus beropini, harus speak up agar masyarakat tahu kenapa bukan saya, kenapa harus Pak Presiden gitu kan. Ini jelas pesannya bahwa pembagian sembako ini sangat korelatif dengan misi politik yang dimana Pak Jokowi menginginkan dengan adanya turunnya langsung ini, dia menunjukkan bahwa dia berpihak kepada mereka, harapannya rakyat juga memberikan dukungan terhadap pilihannya. Dan menurut saya itu naif sekali. Ngompol. Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi bareng gue di BWG di Ngumpul Ngompol. Tentu aja nih, sama politisi kesayangan gue, Ahmad Raufik. Halo Mas. Halo. Yang udah lari-larian nih karena menjelang pemilu. Makasih banget udah kesini, udah mau podcast. Kita mainkan. Dan jurnalis senior kebanggaan kita, Mas Rudi Alfarud. Apa kabar Mas? Halo, baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Menjelang pemilu dapat bansos nggak Mas? Enggak ya? Soalnya lokasi kita kan dekat sama istana. Tapi kok nggak dapet ya? Waktu itu nggak lewat di situ. Waktu itu nggak lewat. Saya cuma lihat di TV kalau diumumkan dan tahu gitu, saya lewat situ. Aku juga. Pengen tahu bansosnya apa. Celana pendek. Kita bisa ngambil 5 sekaligus. Bener, baru di basisnya ada bansosnya gitu, lebih seru ya kan guys? Sepertinya nggak ada syarat kan, jadi siapa yang lewat di situ dapat bagian. Bener guys, karena hari ini kita bakalan ngomongin soal bansos nih yang naik 20,5 triliun tahun ini, dan juga Pak Presiden yang bagi-bagi bansos di depan istana, juga kampanye. 20 triliun, bukan 20,5. 20 triliun dan ikutan bagi-bagi bansos di depan istana dan juga ke Jawa Tengah. Coba kita dengar dulu gimana nih pendapat dari Mas Raufik dulu. Ya, pertama saya melihat bahwa Pak Jokowi ini sedang mempertontonkan kemiskinan. Bayangin di depan istana Presiden sendiri secara langsung membagikan seolah-olah bangsa ini sedang mengalami malapetaka ekonomi. Jadi rakyat di dalam konteks ini dikondisikan seolah-olah memang rakyat memang butuh dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini sebuah tontonan yang menurut saya sangat memalukan sebagai anak bangsa ya. Melihat situasi ini rasa-rasanya kok segitunya amat, padahal kita melihat ya perjalanan bangsa ini masih baik-baik saja. Justru apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini menjadi sebuah gangguan bagi persepsi publik yang apalagi pada saat ini sedang menjelang pemilu ya, baik capres maupun pemilu legislatif. Menurut saya juga apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini juga menjadi bagian dari reaksi dari dalam dirinya yang sedang mengalami kepanikan di saat memang pasangan 02 ini tidak menunjukkan kenaikan elektabilitas yang signifikan. Di dalam survei-survei masih stuck begitu, padahal targetnya kan 1 putaran. Di sisi lain pemerintah itu kan juga mewacanakan agar pemilu ini sudahlah 1 putaran saja, karena kalau 2 putaran itu akan menambah uang 15 sampai 30 triliun budget untuk keperluan putaran kedua itu. Tapi uang dihambur-hamburkan begitu. Kita lihat misalkan di banyak sosial media kan
siapapun bisa mengambil yang lewat depan istana itu. Artinya tidak ada kategorisasi. Padahal selama ini kan orang mendapatkan bantuan itu ada kategorisasinya. Saya bisa aja pakai baju yang agak lusuh datang ke situ mengambil. Kan kita deket ya, nggak Iya, terlalu dekat, nggak terlalu jauh, jalan kaki iya, udah jadi kuyup. artinya Dapat. selektivitas itu juga tidak ada. Tapi Lebih kayak sisi ke lain, lebih kayak ke kampanye nggak sih Mas Taufik? ya ini bagian dari menumpang. Jadi memanfaatkan situasi dengan adanya bansos kali ini itu ditumpangi dengan kepentingan yang sangat politis. Dalam konteks ini kita tahu bahwa ini ditujukan kepada salah satu capres pasangan 02 tentu saja ya. Di situ kan ada Erick Thohir, ada beberapa menteri yang afiliatif Koalisi ke sana ya. dengan koalisi itu. Jadi menurut saya ini jelas pesannya bahwa ini pembagian sembako ini sangat korelatif dengan misi politik yang dimana Pak Jokowi menginginkan dengan adanya turunnya langsung ini, dia menunjukkan bahwa dia berpihak kepada mereka, harapannya rakyat juga memberikan dukungan terhadap pilihannya, dan menurut saya itu naif sekali. Ada lagi nih, aku baca di media-media katanya bansos itu di Rafael gitu, jadi harusnya dikasih dalam waktu 6 bulan, tapi ini dikasih sekaligus di awal, dan itu memakan 11 triliun gitu, dan itu dibagikannya sebelum pemilu ini. Gimana tuh Mas? Iya, memang itu ada peningkatan untuk pembagian bansos ke masyarakat itu ya, yang kalau tidak salah 10 kilogram gitu ya, per orang ya kalau tidak salah itu. Nah, memang secara peningkatan pemberian bansos ini memang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar seperti tadi Mas Taufik bilang tadi itu. Tapi kalau saya melihat ada beberapa hal dalam konteks pembagian bansos ini. Pertama, memang ini tidak fair ya Pak Presiden ini, karena pertama Pak Jokowi itu mendistribusikan bansos di depan istana maupun di tempat yang lain itu, kira-kira dia itu memang ingin mengcover berita buruk tentang dia. Satu itu. Karena dengan cara membagi-bagi bansos itu kepada masyarakat umum, itu memberikan seolah-olah itu memberikan citra positif terhadap dia. Ya, karena tahu kan Pak Jokowi itu sekarang ini seperti kalau kita bahasa bercandanya itu sedang dipecel banyak orang gitu kan, sehingga harus bersusah payah gimana caranya Pak Jokowi itu menutupi citra-citra yang dibangun oleh banyak dari kalangan ini yang terhadap Pak Jokowi sangat dicitrakan sangat buruk, maka Pak Jokowi melakukan itu untuk mengembalikan citranya. Lalu yang kedua, tentu ya seperti menyelam sambil menyelam minum air. Nah, sambil menyelam minum air. Nah, itu kira-kira tujuannya adalah karena ini ada political interest yang dibawa oleh Pak Jokowi, kan dia ini kan nggak bisa dipisahkan oleh Gibran, oleh Prabowo, gitu. Karena memang dia itu kan bagian dari itu. Nah, dengan cara dia membagi-bagi bansos itu, ya bertujuan untuk agar Jokowi efek itu membantu elektabilitasnya paslon 2, pasangan Prabowo Gibran. Nah, kira-kira begitu. Nah, cuma di hal lain juga, ini memang harus diluruskan bahwa bagi-bagi bansos ini seharusnya ini adalah kewenangan dari Menteri Sosial, Bu Risma itu, Bu Risma ya, kewenangan itu. Dan selain itu, ya kan, itu kan untuk
program keluarga harapan, istilahnya itu pembagian program keluarga harapan, terus kemudian kartu sembako yang melalui bansos itu memang kewenangannya Bu Risma gitu, kewenangannya Bu Risma. Maka ini pertanyaan besar dan tentu menterinya ini mestinya juga harus nyanyi itu, harus beropini, harus speak up agar masyarakat tahu. Kenapa bukan saya, kenapa harus Pak Presiden gitu kan. Tapi juga yang perlu diluruskan bahwa ini jadi selain menteri selain menteri sosial itu speak up untuk bahwa itu adalah kewenangannya dia, yang kedua speak up-nya itu dalam konteks bahwa bansos itu ini bukan uangnya presiden gitu. Ini bukan uangnya presiden. Kan Menteri Keuangan itu sudah merilis penjelasannya bahwa itu bansos itu adalah dari APBN. APBN itu dibahas oleh DPR. Di DPR itu adalah dari banyak partai. Jadi itu adalah memang program pemerintah. Iya, program pemerintah, program negara untuk membantu masyarakat. Bukan program presiden. Jadi bukan presiden, bukan presiden secara pribadi dan bukan program Pak Jokowi untuk 02, bukan gitu. Nah, sebenarnya kan kita tuh sebenarnya sudah dipertontonkan misalnya incumbent DPR gitu ya. Kan memang fasilitas-fasilitas negara inilah ya, dana-dana riset atau APBN memang kan sering digunakan untuk kepentingan politik dari partai, dari orang tertentu. Tapi apa sih yang paling membedakan yang dilakukan Pak Jokowi hari ini? Kayaknya kok kayak lebih keterlaluan gitu. Gimana sih Mas Rafiq? Apa sih yang dilakukan kok kita kayak kesel banget? Iya, memang ini tidak sewajarnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Justru kita bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi harus melakukan bagi-bagi bansos yang secara langsung harus dirinya. Pasti ini ada kepentingan politik yang sangat tinggi di sini. Jadi apalagi ini menjelang pemilu lagi. Kenapa itu tidak dilakukan selama 5 tahun yang Pak Jokowi langsung harus turun membagi-bagikan bansos? Kenapa baru sekarang? Dan yang kedua, kenapa juga Menteri Sosial juga ditinggalkan? Ya, padahal itu bagian PDIP itu. Ya, tetapi kan mestinya sebagai seorang negarawan itu harus menunjukkan sikapnya, di mana dia harus menempatkan positioningnya. Sebagai seorang presiden tentu dia harus menjadi milik semua pihak. Tidak bisa ngeblok tidak bisa ngeblok sana sini lah. Atau tidak untuk mendayagunakan seluruh yang terkait dengan kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan diri. Nah, kita lihat misalkan Pak Jokowi berkantor di Jawa Tengah selama 5 hari. Itu dengan menyapa masyarakat yang itu tidak lazim dilakukan, walaupun itu memang menjadi haknya. Tetapi kan dalam konteks pemilu ini kan konflik of interest-nya sangat tinggi, sehingga reaksi masyarakat di bawah ketika beliau turun itu masyarakat melawan, melakukan proses perlawanan dengan menunjukkan sikap yang berbeda. Misalkan Pak Jokowi lewat kerumunan masyarakat justru mengacungkan nomor 3 misalkan, rata-rata nomor 3. Pak Jokowi saya Ganjar, Pak Jokowi saya Ganjar, saya nomor 3. Rata-rata begitu. Itu kan memalukan diri sendiri. Yang sesungguhnya Pak Jokowi mestinya paham bahwa itu adalah sebuah reaksi yang dilakukan oleh masyarakat atas sikapnya selama ini yang inkonsisten terhadap apa yang dia inginkan, dia ucapkan. Misalkan bahwa aparat harus netral, menteri harus netral, itu terjadi di beberapa bulan yang lalu. Sekarang beliau sendiri yang menunjukkan bahwa saya boleh ikut kampanye. Nah, menurut saya ini adalah bagian dari sikap perlawanan dari masyarakat ketika
Pak Jokowi melakukan pembagian sembako itu, tapi masyarakat tidak suka dengan sikap itu. Nah, dalam konteks itu juga saya lihat memang Pak Jokowi ini juga menunjukkan bahwa ada pesan bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Karena politik sembako yang selama ini menjadi musuh demokrasi bagi Indonesia ini, dia pertontonkan, bahkan ada di beberapa tempat itu ada yang bergambar Prabowo Gibran dan segala macam. Ini juga bagian dari penyalahgunaan. Jadi menurut saya rakyat mesti kritis. Rakyat juga mesti berteriak dalam konteks ini bahwa tidak sewajarnya Presiden melakukan itu. Oke. Sebenarnya kan Pak Jokowi ini udah sering ya yang ibaratnya sen kanan tapi belok kiri gitu. Jadi ngomong apa tapi entarnya gimana gitu. Tapi mungkin ini ya, kalau lihat quote-quote yang lagi happening sekarang ini itu kan kalau Pak Jokowi seperti itu, dia mondar-mandir ke sana kemari itu ya seperti orang main catur itu kan, yang lagi happening itu. Ibaratnya itu kalau raja main catur, raja udah keluar masuk itu kan berarti sedang panik. Yeah. Nah, kalau udah panik begitu, tanda-tanda yang main catur itu kalah gitu karena jadi kira-kira tuh begitu. Tapi ini juga ya. Kalau catur ya. Kalau politik ini karena melibatkan uang yang begitu banyak. Tapi gini, memang ini harus ada perlawanan ya. Harus ada perlawanan. Kira-kira siapa yang harus melakukan perlawanan agar persepsi yang dibawa itu bahwa seolah-olah itu bahwa Pak Jokowi itu merakyat, dia kan? Ternyata kan di balik merakyatnya itu kan memang ada hidden agenda. Itu kan yang jadi masalah yang tadi Mas Rafiq bilang. Ini kan momentumnya ini kan momentum pemilu gitu. Jadi ini yang harus diluruskan. Maka untuk menetralisir ini memang harus ada perlawanan, di mana misalnya siapa ini kayak mau Ganjar atau Megawati atau Anies sama gitu, bagi-bagi sembako di bawah itu. Tapi sembako ini memang benar-benar bukan dalam konteks seperti yang dilakukan Pak Jokowi itu. Ini memang sebagai hadiah kepada masyarakat yang dia kunjungin, ini sebagai sikap baik hati sebagai seorang calon gitu. Kira-kira begitu harus ada. Yang paling penting uangnya bukan dari APBN. Iya, yang paling penting kalau mau berbaik hati itu uangnya bukan dari APBN. Nah, sebetulnya kalau ini pendapat pribadi saya ya, daripada uang bansos begitu besarnya, tapi kan juga belum tentu bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan, itu kan hanya untuk temporary. Ya kan sekarang kalau orang dikasih beras 10 kilo, kemudian kemudian dikasih subsidi apa lagi itu juga itu temporary. Kenapa nggak memberikan kailnya gitu? Misalnya lama karena 14 Februari itu makanya ini yang cara berpikir ini mungkin perlu direvisi agar bangsa ini juga naik kelas. Kalau modelnya seperti ini memang ya udah tadi itu ibaratnya tuh melestarikan kemiskinan. Iya, melestarikan kemiskinan itu enggak. Mas Ruri, maksudnya kan orang kan kalau kita lihat yang misalnya yang kelas bawah lah ya, kan senang-senang aja dapat sembako. Dia mana mikir sih itu uang APBN. Memang ada satu lagi. Gini, mungkin saya melihat Pak Jokowi itu meskipun dia dikepung banyak orang, dikritik habis-habisan, dia tuh nggak peduli. Karena apa? Dia tuh tahu yang dibutuhkan masyarakat di bawah itu bukan cuap-cuap itu. Bukan. Tapi ya udah dikasih uang, dikasih beras, dikasih sembako dan whatever. Iya, orang di bawah tuh nggak mikir begitu. Jadi kasih sepeda apalah gitu. Jadi seolah-olah nih memang Pak Jokowi itu luar biasa. Pak Jokowi itu bagus sekali. Jadi kalau baik ya. Ya. Maksudnya
dia bisa memetakan apa yang dibutuhkan masyarakat bawah untuk pemenangan, tapi kalau itu disalahgunakan kan jadinya kacau karena dia yang mengerti strateginya dan dia kayak nggak peduli juga semua orang cuap-cuap. Tapi kan kalau dia melakukan banyak kejanggalan kayak yang kita tonton selama ini kan bahaya banget gitu. Satu sisi rakyat juga nggak mungkin peduli juga gitu, apalagi yang perutnya kosong. Terserah lah mau APBN, yang penting yang bawa Pak Jokowi, nanti coblos lah anaknya gitu. Ya, kan, kalau mau versi memang itu berapa jatahnya dibagi presiden, ya menteri sosial, menteri siapa, atau kemudian Pak, kalau misalnya ini dilakukan oleh paslon ya Pak, itu dibagi. Jadi orang ini bukan didominasi oleh Pak Presiden kan, kira-kira begitu. Tapi mungkin apa nih untuk closing statement yang bisa dilakukan dengan dalam tanda kutip kegilaan Pak Jokowi ini gitu loh? Ya, saya kira perlawanan rakyat itu harus dimunculkan. Jadi boleh Pak Jokowi merekayasa dalam tanda petik politik pemilu ke depan itu atas kemauan dan kehendaknya. Tetapi kan yang memilih rakyat. Nah, saya berharap rakyatlah yang punya kejelian dalam konteks ini. Perlawanan itu kita tunjukkan bahwa rakyat memilih dengan hati nuraninya, bukan memilih atas sebuah tekanan. Saya kira itu yang paling impas padan untuk memberikan pelajaran bagi pemimpin yang tidak tahu malu. Oke, Mas Uli. Ya, kalau saya sih memang minta tolong kepada para mahasiswa yang di bawah itu sebagai kegiatan sosialnya, dia mengedukasi masyarakat, menjelaskan bahwa itu yang dibagi-bagi presiden itu adalah dana APBN. Jadi itu bukan pemberian pribadi oleh presiden gitu. Nah, biar orang paham bahwa ini adalah memang uang negara. Jadi bukan uang Jokowi. Jadi kalau memberikan apresiasi itu bukan kepada presidennya, memberikan apresiasi kepada negara ini yang dikelola oleh banyak orang ini, memberikan perhatian kepada rakyatnya. Gitu. Oke guys, jadi ini memang cukup memprihatinkan ya keadaan hari ini. Pak Jokowi semakin hari semakin mendekati pemilu, semakin terlihat ketidakwajarannya. Oke lah, Pak Jokowi memang mengetahui yang cuap-cuap ini mungkin cuma 10%, nggak ada mungkin dampak yang langsung, karena pemilih yang mungkin 70%, 80% juga dibagi-bagi bansos, nggak peduli. Tapi negara ini kan tetap harus demokrasi ya guys. Ini kita udah di masa yang ya prihatin ya, sedih dengan apa yang dilakukan presiden kita hari ini. Jadi ya walaupun kemungkinan berhasil ya, karena pasti itu strategi yang sudah dipikirkan untuk bagi-bagi bansos dengan menaikkan 20 triliun dan juga 11 triliunnya dibagi langsung sebelum pemilu ini. Tapi mudah-mudahan kebenaran akan menemukan jalannya. Semoga yang tergerak untuk melakukan gerakan rakyat, walaupun ini tinggal sebentar lagi, ya kita lihatlah guys gimana ke depannya, karena ini ya sedih dan prihatin, tapi ya inilah keadaan negara kita. Pak Jokowi yang begitu dicintai rakyat dan tahu bagaimana memenangkan hati rakyat, justru menjadikan itu untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri, bukan untuk menguntungkan kita semua guys. Oke, sampai ketemu lagi guys, bye.